Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat kan belajar matematika hari ini? Kembali lagi dengan saya Hairunisa, mahasiswa PPL dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP ULM Banjarmasin. Sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian persiapkan pulpen, buku, maupun alat penunjang lainnya yang membantu kalian dalam memahami pembelajaran kali ini. Pembelajaran kita kali ini berbeda dengan materi sebelumnya. Tentang apakah itu? Yaitu tentang barisan dan deret. Adapun materi prasyarat atau materi yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari materi barisan dan deret. Yang pertama, bilangan, di mana bilangan ini memberikan keterangan banyaknya anggota dalam sebuah himpunan. Yang kedua, ada operasi bilangan yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan. Yang ketiga, jenis bilangan, yaitu jenis-jenis bilangan yang telah kalian pelajari di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP maupun sekolah menengah atas, yaitu di kelas 10. Seperti bilangan asli, bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Lalu ada bilangan rasional, irasional, bilangan cacah, sampai pada bilangan real. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan suku pertama dan beda barisan aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku KN dan jumlah suku KN deret aritmatika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Dengan kalian mengetahui tujuan pembelajaran ini, kalian akan mengetahui apa sih yang akan kalian dapat setelah mempelajari materi kali ini. Lalu apa sih itu barisan dan deret? Nah, ayo kita pelajari. Barisan adalah kumpulan objek-objek yang disusun menurut pola tertentu, yang mana objek pertama dinamakan suku pertama, objek kedua dinamakan suku kedua, objek ketiga dinamakan suku ketiga, dan seterusnya, sampai objek KN dinamakan suku KN atau dinotasikan dengan UN. Lalu, jika objek-objek tersebut berupa bilangan, maka bentuk penjumlahan dari objek-objek tersebut sampai N dinamakan deret. Adapun bentuk barisan dan deret terbagi menjadi 2. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Namun pada pembahasan kali ini hanya akan mempelajari barisan dan deret aritmatika. Kita awali dengan mempelajari barisan aritmatika. Nah, di sini kita awali dengan sebuah ilustrasi. Niko memiliki sebuah penggaris ukuran 20 cm. Ia mengamati bilangan pada penggaris. Bilangan-bilangan itu berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20. Di mana setiap bilangan berurutan pada penggaris ini mempunyai jarak yang sama, yaitu 1 cm. Nah, jarak antara dua bilangan ini disebut juga dengan selisih antar bilangan. Nah, jadi selisih antar bilangan pertama dan kedua adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Selisih antara bilangan kedua dan ketiga adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dan seterusnya hingga selisih antara bilangan yang ke-19 dan ke-20 juga 1. Bilangan-bilangan berurutan pada penggaris ini memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya, sehingga membentuk suatu barisan bilangan, yang mana barisan bilangan ini disebut dengan barisan aritmatika. Dengan selisih setiap dua sukunya berurutannya disebut dengan beda atau dinotasikan dengan B kecil. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutannya selalu tetap. Lalu bagaimana sih bentuk umum barisan aritmatika? Bentuk umum barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, titik-titik atau seterusnya sampai UN. Atau dapat dituliskan juga dengan A untuk U1, dalam kurung A tambah B untuk U2-nya,
Lalu dalam kurung A ditambah 2B untuk U3-nya, koma, titik-titik atau seterusnya. Dalam kurung A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B untuk UN-nya. Nah, pada penggaris yang dimiliki Niko tadi, kita dapat mengetahui bahwa suku pertamanya adalah 0, jadi dapat ditulis U1-nya sama dengan 0. Adapun suku keduanya adalah 1. Dapat kita tulis U2-nya sama dengan 1. Lalu beda antara suku pertama dan suku kedua ini adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 1. Begitu seterusnya, sehingga dapat dikatakan beda suku KN dengan suku sebelumnya adalah UN dikurangi dengan U dalam kurung N dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, pada barisan aritmatika berlaku UN dikurangi U dalam kurung N dikurangi 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan U dalam kurung N dikurangi 1 ditambah B. Nah, lalu bagaimana sih cara kita membentuk barisan aritmatika? Nah, yaitu yang pertama, kita mulai dengan suku pertamanya A. Lalu kita jumlahkan dengan bedanya, yaitu B. Lalu kita tuliskan jumlahnya. Atau ilustrasinya dapat kalian lihat pada bawah sini, yaitu untuk U1-nya A, untuk U2-nya adalah A tambah B. Lalu untuk U3-nya A tambah B, A ditambah 2B, yang mana didapatkan dari A tambah B ditambahkan lagi dengan B. Nah, untuk U4-nya juga A tambah 3B didapatkan dari A tambah 2B ditambah B, sehingga A tambah 3B. Dan seterusnya seperti itu ditambahkan dengan bedanya, sehingga sampai UN-nya nanti A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikalikan beda, di mana UN adalah suku KN, A adalah suku pertama atau U1, B adalah beda, N adalah banyaknya suku. Nah, untuk kalian lebih mudah memahaminya, apa sih itu barisan aritmatika? Yuk kita masuk kepada bagian contoh soal barisan aritmatika. Di sini soalnya diketahui barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Dengan pertanyaannya, tentukanlah yang A, rumus suku KN, yang B, suku ke-25. Bagaimana cara menjawabnya? Yuk kalian simak pembahasan penyelesaian contoh soal barisan berikut ini. Agar kalian lebih mudah memahami apa itu barisan aritmatika, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian contoh. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kalian simak ya penjelasan berikut ini. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa barisannya adalah 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Lalu yang ditanyakannya adalah yaitu rumus suku KN. Lalu untuk bagian B-nya tanyakan ke 25. Lalu bagaimana sih cara menjawabnya? Yuk kalian simak. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan untuk A dan B, kita identifikasikan terlebih dahulu ya barisannya. Nah, di sini dari barisan ini kita mengetahui bahwa U1-nya sama dengan 5. Nah, di sini pada barisan ini kita dapat mengidentifikasikan bahwa 5 adalah suku yang pertama, negatif 2 adalah suku yang kedua, negatif 9 adalah suku yang ketiga, dan negatif 16 adalah suku yang keempat. U1-nya sama dengan 5, atau biasa dikenal juga A-nya sama dengan 5. Karena notasi untuk suku pertama selain U1 juga A. Yang berikutnya dari barisan kita dapat mengidentifikasikan bedanya atau B-nya dengan cara mencari
selisih antara suku yang berurutan apakah memiliki beda yang tetap. Nah, jika dia bedanya tetap, berarti dia merupakan barisan aritmatika. Di sini kita misalnya ingin mencari beda antara suku yang kedua dengan suku yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan rumus yang telah kita pelajari, yaitu di sini beda atau B sama dengan UN dikurangi dengan U dalam kurung N dikurangi 1. Karena kita ingin mengetahui selisih antara suku yang kedua dan suku yang pertama, berarti kita menggunakan N-nya adalah 2. Sini sama dengan N-nya kita gantikan dengan 2. Sehingga dapat dituliskan seperti ini, U2 dikurangi dengan U-nya. Di sininya N-nya ganti lagi dengan 2. Sehingga 2 dikurang 1 di sini. Sehingga didapatkanlah bedanya, yaitu rumusnya U2 dikurangi U1. Nah, kita substitusikan nilai U2-nya atau suku keduanya adalah negatif 2. Lalu kita kurangkan dengan suku yang pertama atau U1-nya adalah 5. Sehingga didapatkanlah bedanya negatif 7. Seperti yang kalian perhatikan, ternyata beda itu adalah suku yang sesudahnya dengan sebelumnya. Berarti di sini misalnya kita ingin mengetahui apakah bedanya sama, beda yang lainnya, coba kita cari juga. Di sini bedanya. Lalu bagaimana selisih antara suku-suku lainnya? Apakah juga sama negatif 7? Nah, coba kita gunakan lagi rumus yang ini. Namun seperti yang telah kalian perhatikan, ternyata beda adalah selisih antara suku yang sesudahnya dengan suku yang sebelumnya. Sehingga di sini yang akan kita cari adalah suku yang ketiga dan suku keempat saja. Karena suku ketiga dan suku keempat saja yang ada diketahui nilainya. Sehingga langsung saja di sini bedanya sama dengan U3 dikurangi dengan U2. Kita substitusikan nilai suku ketiganya negatif 9. Lalu suku yang keduanya adalah negatif 2. Berarti dikurangkan dengan negatif 2 sama dengan, nah di sini terjadi perkalian tanda, yaitu negatif dikalikan negatif, sehingga di sini negatif 9, di sini juga yang tadinya negatif menjadi positif karena adanya perkalian tanda, yaitu negatif dikalikan dengan negatif. Sehingga di sini ditambah 2 sama dengan negatif 7. Nah, berarti selisihnya juga negatif 7. Berikutnya apakah juga bedanya antara suku keempat yaitu negatif 16 dengan suku ketiganya negatif 9 juga sama? Yuk kita cari. Di sini bedanya sama dengan U4 dikurangi dengan U3 sama dengan kita substitusikan nilai suku yang keempatnya adalah negatif 16 dikurangi, lalu kita substitusikan nilai suku ketiganya atau U3-nya adalah negatif 9. Saya buat kurung di sini agar dapat membedakannya. Negatif 9 sama dengan, negatif 16-nya tetap. Di sini terjadi perkalian tanda sehingga yang tadinya negatif menjadi positif. Negatif kali negatif kan positif. Sehingga di sini ditambah 9 sama dengan, negatif 16 ditambahkan dengan 9 juga menghasilkan negatif 7. Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa barisan ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu negatif 7 di setiap suku-suku yang berurutannya, dengan suku pertamanya atau A atau U1-nya adalah 5. Nah, yang berikutnya bagaimana sih? Yang berikutnya untuk yang bagian A. Untuk yang bagian A, rumus suku KN. Nah, seperti yang telah kalian pelajari, rumus suku KN adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Nah, rumus suku KN seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa rumus suku KN adalah UN sama dengan
A ditambah dengan dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Nah, kita substitusikan nilai suku pertamanya atau A-nya adalah 5 di sini. 5 ditambah N-nya dengan negatif satunya tetap karena nilai N-nya belum diketahui. Nah, kita kalikan dengan beda yang telah diketahui yaitu negatif 7. Berarti 5 ditambah, sehingga di sini dapat dituliskan negatif 7 dikalikan dengan N, hasilnya negatif 7N. Lalu negatif 7 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya positif 7. Atau tambah 7 sama dengan 5 positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif, sehingga di sini 5 dikurangi dengan 7N, lalu positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif juga, sehingga di sini ditambah 7. Nah, masih ada yang dapat kita jumlahkan yaitu 5 dan 7, sehingga didapatkan sama dengan di sini 12 negatif 7N. Nah, jadi rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 12 dikurangi 7N. Nah, ini merupakan rumus suku KN-nya, yang mana rumus suku KN ini akan kita gunakan untuk mengetahui suku ke-25-nya atau untuk menjawab pertanyaan yang bagian B. Yang berikutnya untuk bagian B, kita pindah ke sebelah sini. Yang B, suku ke-25, berarti dapat kita tuliskan seperti ini. U-nya 25 sama dengan, nah, kita gunakan rumus suku ke N yang telah kita dapatkan tadi. Hanya saja nilai N-nya kita ganti dengan 25 karena ingin mengetahui suku ke-25 dari barisan aritmatika yang diketahui. Dan dari sini U25 sama dengan 12 dikurangi 7 dikalikan dengan N-nya kita ganti dengan 25, berarti di sini 7 dikalikan dengan 25 sama dengan 12 dikurangi dengan 175, sehingga didapatkanlah hasilnya sama dengan negatif 163. Nah, jadi suku ke 25 barisan aritmatika yang ditanyakan adalah negatif 163. Itu tadi pembahasan penyelesaian contoh soal. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mulai memahami apa itu barisan aritmatika? Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada deret aritmatika.